to Kids Church Online. Happy birthday untuk adik-adik semua yang berulang tahun di bulan Juli. Tema minggu ini adalah Grow in His Promises. Segala sesuatu yang baik. Ayo adik-adik, siapkan hati kita semua untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Saat ini kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Let's praise and worship. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat dong Kak. Amin. Nah, hari ini kita punya teman baru. Kita punya teman baru. Hai, halo. Hai. Coba kamu kenalin kamu di teman-teman kamu di rumah, silakan. Hai teman-teman, nama saya Yoel. Hai Yoel. Hai Yoel. Yoel sudah semangat? Sudah. Semangat muji Tuhan ya? Amin. Pastinya Oke, dong. yuk sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu ya. Ikut Aga berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih. Terima kasih. Buat hari ini. Buat hari ini. Engkau sudah memberkati kami. Memberkati kami. Tuhan, Tuhan, saat ini kami mau beribadah. Tuhan pimpin ya. Tuhan pimpin dari ya. Dari awal Sampai akhirnya. Roh akhirnya. Kudus, berkati ya. Berkati ya. Ibadah kami hari ini. Ibadah kami Terima hari kasih ini. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus adik-adik. Nah, sebelum kita nyanyi, kakak mau tes dulu nih kak ya, supaya semangat di rumah ya kak. Iya, benar Kita banget, mau tes Kak dulu Risma. ya. Kita mau tes yel. Ya, apa tuh? Kita mau tes yel sahabat Yesus. Ya, kita mau tes ya. Tepuk sahabat Yesus. Itu Yesus. Halo Yesus. Dekat Yesus. Asik. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Yuk, tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Ayo, tepuk tangannya adik-adik yang di rumah. Semangat. Kita mau nyanyi Tuhan Yesus baik. Jangan lupa pakai gerakan ya Kak. Iya. Yang di rumah. Masih ingat gerakannya ya? Kasih senyum yang terbaik buat Tuhan. Amin. Katakan. Tiada berkesudahan. Katakan. Kasih setiamu. Tuhan. Amin. Selalu baru Rahmat-Mu bagiku. Sama-sama katakan. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama diangkat tangannya yuk. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi ya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Sungguh amat baik. Oh, oh, oh. Untuk selama-lamanya. Tuhan Sekali lagi Yesus ya. baik. Sekali lagi ya, yang semangat buat Tuhan. Ayo sama-sama, tiada Berkesudahan. katakan kasih. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Tetap apa? Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Ayo tangannya dua-dua yuk. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Sungguh amat baik. Oh, oh, oh. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baik ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Sungguh amat baik.
katakan haleluya. Haleluya. Amin. Adik-adik boleh silakan duduk adik-adik yang di rumah. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan ya Kak. Iya. Untuk yang masih semangat di rumah, jangan lupa minggu depan kita selalu ada ibadah online setiap minggu. Oke deh. Oke, yuk kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus untuk kasih-Nya, untuk anugerah-Nya yang selalu baru dalam kehidupan kita. Untuk teman-teman yang belum tahu lagunya, kita baca bareng-bareng ya. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Katakan tak usah kau takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Tak usah ku bimbang. Katakan Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Roh Kudus hiburku. Tak
adik-adik. Karena Tuhan Yesus layak disembah. Hiralabaya syayaralabata karalabaya si. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkaulah Allah yang Shaddai Tuhan. Engkau Allah yang Shaddai Tuhan. Kami percaya adik-adik yang di rumah Tuhan merasa menjamah-Mu Tuhan. Tangan-Mu sendiri yang menjamah setiap adik-adik kami yang di rumah Tuhan. Mereka yang sakit Engkau yang sembuhkan. Mereka yang sedih Engkau yang hiburkan Tuhan. Biar lawatan-Mu terjadi setiap rumah-rumah adik-adik kami yang beribadah hari ini Tuhan. Biar lawatan-Mu tercurah Tuhan Yesus. Syaralabata karalabaya ralabaya 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 si. Kiralabaya ralabaya 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 si. Terima kasih. Ya adik-adik semuanya ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas anugerah-Mu anugerah-Mu dalam kehidupan dalam kami. kehidupan kami. Tuhan, Tuhan, kiranya kiranya Engkau berkenan atas pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Engkau. Sekarang kami siap untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya kalian semua? Tentu dalam keadaan yang bersuka cita ya, karena tadi kita udah sama-sama memuji menyembah Tuhan. Nah, tiba saatnya kali ini kita akan mendengarkan atau belajar firman Tuhan. Pasti kalian sudah siap dong, sudah siapkan Alkitab dan buku catatannya untuk mencatat firman Tuhan kali ini. Nah, tema firman Tuhan kita kali ini adalah segala sesuatu yang baru. Wah, apa ya yang baru ya? Apakah baju baru? Celana baru atau tas baru? Bukan adik-adik, kakak tidak menceritakan hal itu. Ini jauh lebih berharga, jauh lebih penting dari hal-hal itu tadi. Nah, ayat firman Tuhannya terdapat dalam Wahyu pasal yang ke-21. Yuk, siapkan Alkitabnya, buka Wahyu pasal ke-21. Nah, adik-adik sebelum masuk ke cerita kali ini, yuk kita mengingat cerita tentang kisah di mana pertama kali manusia melakukan dosa. Manusia berdosa. Ketika kapan adik-adik? Masih ingat? Ya, ketika Adam dan Hawa tidak taat oleh perintahnya Tuhan. Kita tahu ya, Tuhan menciptakan manusia pertama itu Adam. Lalu Tuhan gak mau kalau Adam itu sendiri, sehingga diciptakannyalah perempuan yang bernama Hawa untuk menjadi penolong Adam. Mereka ditempatkan di mana adik-adik? Di Taman Eden, betul. Segala sesuatu di Taman Eden itu baik. Indah Taman Eden itu. Tuhan menciptakan itu memang untuk Adam dan Hawa supaya mereka bisa hidup dengan baik di sana. Segala sesuatu yang ada di sana boleh mereka makan, boleh mereka pakai, boleh mereka minum. Tapi ingat ya, Tuhan bilang bahwa ada satu pohon yang tidak boleh mereka makan buahnya, yaitu buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi Hawa tergoda dengan apa yang dikatakan oleh iblis yang ketika itu menyerupai sebagai seekor ular ya adik-adik, sehingga dia melanggar perintah Tuhan. Ia ajak Adam untuk memakan buah tersebut, padahal Tuhan bilang kamu memegangnya saja tidak boleh. Nah, ini dimakan oleh Adam dan Hawa, sehingga ketidaktaatan mereka itulah adik-adik pertama kalinya munculnya namanya dosa. Mereka tidak taat dengan larangan Tuhan. Mereka tidak taat dengan perkataan Tuhan. Nah, sehingga dosa itulah yang menjadi kutukan. Dari dosa itulah muncul kesedihan adik-adik.
dari dosa itulah muncul segala sakit penyakit, kedukaan, apalagi ketakutan, kecemasan, bahkan kematian. Tetapi kita tahu ya bahwa ada satu juru selamat, Mesias, yaitu Tuhan Yesus yang mau rela memberikan dirinya untuk menebus itu semua di atas kayu salib. Nah, melalui penebusan dosa Tuhan Yesus di atas kayu salib, itulah yang mematahkan semua dosa dan kutukan tersebut, adik-adik. Kutuk dosa dipatahkan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, adik-adik, kematian dan kebangkitan Tuhan mau kita mengingat bahwa kelak suatu saat nanti ketika telah waktunya tiba, Tuhan akan menghapus semua kutukan dan dosa itu. Tuhan akan menghilangkan semua dosa. Nah, kita akan masuk ke dalam cerita firman Tuhan kali ini, segala sesuatu yang baru. Nah, yuk buka Wahyu pasal yang 21. Baca sama-sama perikopnya adik-adik dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Langit yang baru dan bumi yang baru. Ternyata yang Tuhan janjikan adalah langit dan bumi yang baru. Suatu ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada salah satu muridnya, yaitu bernama Yohanes. Tuhan menampakkan dirinya berupa seperti sinar, adik-adik, yang menyinari bahkan seperti sinar matahari. Yohanes bilang seperti itu. Saking Tuhan Yesus itu sangat mulia. Dia hanya melihatnya seperti sinar yang sangat terang sekali, bahkan seperti sinar matahari. Yohanes bilang seperti itu. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Nah, kepada Yohanes, adik-adik, Tuhan Yesus sangat bersinar, bahkan seperti sinar matahari, Yohanes bilang. Dan ketika itu Tuhan mengizinkan untuk Yohanes itu diberikan penglihatan. Penglihatannya seperti apa? Yohanes melihat bahwa akan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang terdahulu akan lenyap. Dia lihat seperti itu, adik-adik. Yaitu bumi dan langit yang saat ini kita tempati, adik-adik, ini akan lenyap dan akan digantikan dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu ketika itu Yohanes mendengar perkataan Tuhan seperti ini. Tuhan bilang, sekarang rumah Tuhan ada bersama manusia. Lalu ketika itu Yohanes pun melihat kota kudus Tuhan turun dari surga, yaitu Yerusalem yang baru. Sama-sama katakan Yerusalem baru. Iya, Yerusalem baru. Di Yerusalem baru, Yohanes melihat, adik-adik, Yohanes melihat bahwa kota itu sangat indah. Kakak mau tanya, siapa yang di sini pernah melihat pengantin? Nah, seorang pengantin ketika di hari pernikahannya pasti ia didandani dengan cantik ya, adik-adik. Segala sesuatu yang indah pasti dikenakannya, perhiasan, supaya ia terlihat cantik, terlihat indah. Nah, Yohanes menggambarkan kota yang turun dari surga ini, yaitu Yerusalem baru, seperti itu. Seperti seorang pengantin mempelai wanita. Sangat indah, adik-adik. Nah, ketika itu Yohanes pun melihat bahwa di Yerusalem baru ini ada sungai yang terus mengalir, adik-adik. Sungai yang terus mengalir, yaitu berasal dari tahta Mesias, dari surga, dari tahtanya Tuhan. Nah, sungai ini tidak akan pernah berhenti mengalir. Sungai yang disebut dengan sungai kehidupan. Lalu Yohanes pun melihat di Yerusalem baru ini ada pohon. Pohon yang terus tumbuh, adik-adik. Pohon yang diairi dari sungai kehidupan ini. Yang tidak akan pernah layu daunnya. Ia akan terus berbuah. Dan dia akan kekal, pohon ini abadi. Nah, Yohanes juga melihat, adik-adik, bahwa
lantai atau jalan yang akan kita pijak, akan kita lewati itu terbuat dari emas. Wow, indah sekali ya Yerusalem baru. Lalu ia melihat dunia yang baru, bumi yang baru itu dihiasi dengan permata yang indah. Wah, keren banget ya. Nah, bukan cuma itu. Dan di Yerusalem baru, di kota kudus Tuhan yang baru juga tidak akan ada lagi yang namanya kesedihan. Gak akan ada lagi yang namanya sakit penyakit. Gak akan ada lagi yang namanya kematian adik-adik. Kita akan hidup kekal di Yerusalem yang baru. Nah, lalu Yohanes pun mendengar lagi. Tuhan berfirman lagi kepada Yohanes. Yuk buka di Wahyu 21 ayat yang ke-6. Sama-sama baca dengan kakak. 1, 2, 3. Firman-Nya lagi kepadaku. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Tuhan bilang seperti itu adik-adik. Siapapun yang haus akan aku berikan air minum dengan cuma-cuma dan dia tidak akan kehausan lagi. Nah, lalu adik-adik, di Yerusalem yang baru pun semuanya orang itu bersuka cita. Kakak bilang tadi tidak ada lagi kesedihan ya, tidak akan ada lagi kedukaan. Karena hadiratnya Tuhan, kemuliaannya Tuhan yang ada di Yerusalem baru yang membuat kita menjadi bersuka cita. Membuat kita menjadi damai sejahtera ya ada di Yerusalem yang baru. Nah, ketika itu Yohanes pun berkata bahwa di Yerusalem yang baru kita akan hidup berdampingan satu dengan yang lain dengan damai. Gak ada lagi yang berbuat dosa, gak ada lagi yang saling menyakiti. Semuanya hidup dengan damai. Bahkan hubungan antara Tuhan dengan manusia akan menjadi baik. Tidak ada lagi batasan. Karena dosa yang selama ini menjadi pembatas antara manusia dengan Tuhan sudah apa tadi? Sudah dihapuskan, sudah dihilangkan oleh Tuhan. Sehingga kita boleh menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Bahkan dia bilang seperti persahabatan. Kita bisa bertatap wajah dengan Tuhan Yesus. Wah, siapa yang mau memperoleh Yerusalem yang baru kelak? Angkat tangannya, kakak mau pastinya. Nah, tapi ada orang-orang yang Tuhan bilang yang akan memperoleh Yerusalem yang baru ini. Orang yang seperti apa? Yuk kita baca lagi di ayat yang ke-7. Nih penting nih adik-adik, yuk perhatikan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tuhan Yesus bilang yang memperoleh siapa? Yang menang. Maksudnya menang atas apa ya? Nah, selama kita hidup di bumi, di dunia ini sekarang, Tuhan mau kita menang atas segala dosa. Tuhan mau kita nggak kompromi lagi dengan dosa. Tuhan mau kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan hingga akhir. Oleh karena itu kita akan menjadi seorang anak Tuhan yang menang. Dan kita boleh memperoleh Yerusalem yang baru yang telah Tuhan Yesus janjikan akan tergenapi. Amin. Siapa yang mau memperoleh Yerusalem yang baru? Nah, berarti kita harus terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita terus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terus melangkah, terus berjalan di dalam kebenarannya. Kita harus tetap taat dan setia hingga akhir, hingga kita beroleh kemenangan. Nah, kita gak boleh lagi tuh berbuat dosa. Karena Tuhan juga akan kasih bagiannya untuk orang yang tetap berbuat dosa. Ada di ayat bawahnya, di ayat 8. Kakak bacakan ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka
di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Wah, Tuhan bilang apa untuk upah orang yang terus melakukan dosa? Yaitu ia akan ditempatkan di lautan api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Betul, kita semua nggak mau ya di neraka. Kita semua mau ada di Yerusalem yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu kakak katakan lagi sekali lagi, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang menang, kita harus tetap hidup di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan, berjalan melakukan kebenaran firman Tuhan sampai akhir, sampai Tuhan Yesus datang untuk menjemput adik-adik dan kakak. Amin. Yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan kita kali ini. Semuanya kakak ajak lipat tangan dan tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih untuk janji-Mu. Kami yakini dan kami percaya bahwa langit yang baru dan bumi yang baru akan tergenapi ketika waktu Tuhan telah tiba. Tuhan, Roh Kudus pimpin kami, mampukan kami untuk kami boleh selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan hingga akhir, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan, dan kami boleh memperoleh Yerusalem yang baru, dan kami boleh hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Shalom Shalom, pengumuman Kids Church kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan, bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA, atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kakak ingat nih, kalau di setiap akhir bulan, kakak akan selalu berdoa untuk kamu yang berulang tahun di bulan ini. Nah, ini bulan Juli, bagi kamu yang merasa kamu ulang tahun nih, di bulan ini yuk, sama-sama kakak mau doakan kamu bisa angkat tangan di rumah, kamu bisa terima berkat, kakak akan doakan hari ini dari tempat ini, untuk kamu semua yang berulang tahun, supaya kamu dapat berkat dari Tuhan. Yuk kita berdoa dari tempat kamu masing-masing. Tuhan, kami bersyukur buat teman-teman kami, adik-adik kami, yang di bulan Juli ini bertambah lagi 1 tahun Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang kami alami Tuhan. Biar di tahun ini, di bulan ini yang kami berulang tahun, yang sudah ditambahkan Tuhan 1 tahun lagi, ditambahkan juga berkat dari Tuhan. Berkat kesehatan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Dan kami percaya masa depan kami ada di tangan Tuhan yang terbaik. Tuhan tetapkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan terus pelihara hidup kami. Diberkati Tuhan, diberkati keluargamu, apapun yang kamu kerjakan semua diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.